warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya An Hosihan, dosen di program studi manajemen pemasaran pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia. Namun saya juga mengajar di beberapa program studi di fakultas ini dan mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya pariwisata berkelanjutan, pengantar ilmu sosial, dan sosiologi pariwisata. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, aspek pengajaran. Dalam kesempatan ini, saya mengambil mata kuliah Sosiologi Pariwisata dengan rambu-rambu pengajaran berdasarkan muatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Sosiologi Pariwisata membahas tentang dunia pariwisata dari aspek sosiologi. Karena luasnya dimensi pariwisata yang bisa dikaji oleh sosiologi, maka mata kuliah ini memfokuskan pada dua dimensi saja, yaitu pada sesi 1, dimensi interaksi sosial, dan dimensi kedua yaitu perubahan sosial dalam dunia pariwisata. Sosiologi digunakan sebagai cara pandang dalam melihat beberapa fenomena pariwisata dengan mengenalkan beberapa teori-teori sosiologi yang relevan untuk dikaji. Sehingga mahasiswa akan memiliki pilihan dalam melihat dan mengkaji fenomena-fenomena pariwisata, terutama yang berhubungan dengan aspek sosialnya. Bobot mata kuliah ini adalah 2 SKS untuk mahasiswa semester genap di tahun kedua. Beberapa capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini adalah: pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, lalu menyelesaikan permasalahan pendidikan dan sosial dengan pendekatan penelitian ilmiah, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Terakhir, mampu menyelesaikan permasalahan sosial dengan menggunakan pendekatan sosiologi untuk membangun masyarakat. Adapun capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah Sosiologi Pariwisata ini adalah: yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, baik pada lingkup kehidupan sosialnya dan kehidupan masyarakat di berbagai daerah, baik di desa maupun di kota. Meningkatkan pemahaman mengenai interaksi dan perubahan masyarakat beserta isu-isu terkait dengan kepariwisataan. Terakhir, mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang menggunakan pendekatan sosiologi untuk membangun masyarakat. Kegiatan perkuliahan pada mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka di kelas dan blended dengan memanfaatkan sistem pembelajaran online terpadu, yaitu SPOT, yang merupakan platform yang dibuat oleh Universitas Pendidikan Indonesia, dan berbagai sarana informasi lainnya seperti Zoom ataupun Google Meet. Adapun sumber belajar digali dari berbagai buku referensi, jurnal artikel, kemudian kita juga bisa menggunakan berbagai berita-berita yang dibuat oleh media, dan observasi perkuliahan. Nah, perkuliahan ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. 7 pertemuan pertama berfokus pada dimensi interaksi pada dunia pariwisata, dan 7 pertemuan berikutnya berfokus kepada dimensi perubahan sosial dalam dunia pariwisata juga. Pertemuan ke-8 akan difokuskan pada ujian tengah semester, dan pertemuan terakhir atau pertemuan 16 kita gunakan untuk ujian akhir semester. Penilaian mata kuliah ini meliputi penugasan 20%, keaktifan di kelas sebanyak 20%, UTS atau ujian tengah semester 25%, dan 35% untuk ujian akhir semester. Sehingga total bobot dari penilaian mata kuliah ini adalah 100%. Berikut pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Sosiologi Pariwisata pertemuan ke-10 secara tatap muka dengan topik Media dan Perubahan Sosial dalam Dunia Pariwisata. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, saya lihat dari kehadiran sepertinya juga hadir semua. Terima kasih sudah hadir di mata kuliah Sosiologi Pariwisata.
seperti yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa di pertemuan 10 ini kita akan lebih jauh menggali tentang media dan perubahan sosial dalam pariwisata. Namun sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, rasanya lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Silakan. Berdoa dicukupkan. Baik, seperti yang sudah saya buka di awal tadi, hari ini materi perkuliahan kita berkaitan dengan media dan perubahan sosial dalam pariwisata. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, ada yang punya sosial media di sini? Ya. Angkat tangan dong. Berarti semuanya punya. Kalau saya spesifikkan ke Instagram, siapa yang nggak punya Instagram? Berarti semuanya punya Instagram? Punya. Oke, baik. Saya rasa pertemuan kita hari ini, temanya ini akan relate sama bagaimana Anda memanfaatkan sosial media, tapi dalam lingkup pariwisata. Suka pariwisata? Suka traveling dong? Suka. Apalagi dibayarin. Iya, Pak. Benar ya? Iya. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Semoga bisa dilihat di belakang, kelihatan nggak? Kelihatan. Alhamdulillah, baik. Nah, sebagai mahasiswa pendidikan sosiologi, dalam teori perubahan sosial, rekan-rekan pasti sudah tidak asing dengan istilah perubahan sosial dan saluran-saluran yang dapat menyebabkan perubahan itu bisa terjadi atau tidak. Betul? Salah satunya, bukan salah satunya, tapi salah limanya, ada pendidikan, ada pemerintahan, ada agama, ada ekonomi, dan ada media, yang pada hari ini kita akan kupas lebih jauh sebagai medium untuk terjadinya perubahan sosial di masyarakat dalam dunia pariwisata. Sekilas saya sampaikan bahwa perubahan sosial itu bisa terjadi melalui jalur pendidikan, di mana seseorang dapat melakukan perubahan sosial lewat apa yang ia ketahui atau keahlian akademik yang ia miliki. Ini berkaitan dengan dimensi kognitif atau akademik. Yang kedua berkaitan dengan pemerintahan, silakan dibaca sendiri, tetapi ini identik kepada bagaimana pemangku kebijakan mampu membuat regulasi sehingga perubahan itu bisa terjadi atau tidak bisa terjadi. Sepakat? Yang ketiga terkait dengan agama. Benar nggak agama bisa menyebabkan sebuah perubahan sosial? Bisa. Ya, kalau kita baca historinya bagaimana agama bisa masuk dari zaman dahulu sampai sekarang ke dalam kehidupan masyarakat, bisa menyebabkan sebuah perubahan sosial, terutama mungkin berkaitan dengan nilai cara berpikir, cara bertindak, kemudian nilai yang mereka yakini dan seterusnya. Selanjutnya adalah tentang ekonomi. Kehadiran ekonomi dapat menjadi saluran perubahan sosial. Sederhananya ya, semakin Anda punya uang, semakin Anda bisa berubah. Semakin Anda tidak punya uang, juga semakin mungkin Anda bisa berubah. Perubahan yang bisa terjadi bisa jadi berkaitan dengan tingkat kriminalitas, tingkat kesenjangan sosial, tingkat kesejahteraan hidup, termasuk behavior, perilaku kita. Nah, yang kelima yang akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini terkait dengan media. Tadi saya bertanya tentang punya Instagram nggak? Punya sosial media nggak? Semuanya punya. Jadi media ini, terutama sosial media, karena kan media ini punya dua dimensi ya. Satu sosial media, yang kedua adalah media massa, ya seperti koran, majalah, berita, dan seterusnya. Nah, sebagai penggiring opini publik, jadi si media ini tuh punya dua fungsi. Yang pertama bisa menjadi penggiring opini publik, terutama yang bisa dipakai oleh agen-agen seperti agen kekuatan ekonomi dan kekuatan politik pemerintahan. Jadi mereka ini bisa memanfaatkan media itu sebagai penggiring opini publik. Dan yang kedua adalah sebagai penyambung lidah virtual. Tahu kan virtual? Artinya sesuatu yang sifatnya online. Ya, jadi bisa menyambung menjadi penyambung lidah virtual. Jadi nggak perlu Anda menjadi seorang politician, tidak perlu menjadi influencer. Anda punya akun pribadi saja, tapi kalau ketemu sama momentum yang tepat, maka media ini bisa menjadi penyambung lidah virtual. Jadi orang yang nggak tahu apa-apa tentang suatu tempat atau destinasi wisata, lewat jari Anda itu akan bisa menjadi sesuatu yang mungkin kita sebut pada slide berikutnya, yaitu tentang viral. Tapi di sini saya buat statement terlebih dahulu. Saya mau tanya ke kalian bahwa media ini sebagai salah satu saluran perubahan sosial menghadirkan berbagai kontribusi dalam dunia pariwisata. Sebelumnya kita sudah belajar konsep tentang perubahan sosial dan esensi tentang dunia pariwisata. Saya tanya cepat dulu, apakah kalian sepakat dengan statement ini? Bisa memberi kontribusi dalam dunia pariwisata? Bisa. Oke. Nah, karena kita sudah bersepakat bahwa
media massa ini, terutama yang akan kita bahas, ini bisa memberikan perubahan atau pengaruh besar atau kontribusi terhadap dunia pariwisata. Rekan-rekan yang belajar sosiologi bisa merefer ke, saya di sini mencatatkan ada tiga konsep dalam sosiologi budaya media. Faktanya, riset tentang pariwisata oleh para sosiolog yang memanfaatkan media sosial sebagai objek kajiannya itu masih belum terlalu banyak. Jadi kebanyakan orang-orang menggali fenomena pariwisata itu dari sudut pandang ekonomi, dari sudut pandang manajemen. Tapi dari sisi sosiologi pariwisatanya bisa dipastikan masih sedikit. Nah, jadi di sini saya mungkin kasih gambaran 3 aja deh dulu. Jadi yang pertama mungkin rekan-rekan nanti bisa baca tentang public sphere. Public sphere ini adalah sebuah konsep yang dicetuskan oleh Jürgen Habermas. Dia menyatakan bahwa pada masa dulu orang-orang itu akan mendapatkan informasi itu melalui sesuatu yang sifatnya masih sangat manual, masih sangat-sangat physically, sangat-sangat fisik. Jadi kalau kata Jürgen Habermas, dulu itu pertukaran informasi itu terjadi di tempat cukur rambut atau di barbershop. Jadi informasi itu akan tersebar, asal mulanya itu dari si barbershop. Tapi zaman sekarang sosial media, maka ada istilah namanya virtual public sphere. Jadi bagaimana barbershop itu diganti dengan ruang-ruang virtual seperti Instagram, YouTube, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, rekan-rekan juga bisa menggunakan atau mencari lebih jauh tentang pseudo event yang disampaikan oleh Daniel J. Boorstin. Nah, sekilas mungkin saya bisa jelaskan sedikit saja bahwa pseudo event ini adalah sebuah konsep yang menjelaskan bahwa media itu ternyata bisa mempengaruhi opini publik di dalam pilihan politik. Tapi itu terjadi kan, fakta. Banyak orang memilih seseorang atau memilih calon pemimpin mereka gara-gara kampanye di sosial media, gitu kan? Ya, pilihannya terserah gitu. Ada yang suka berjoget, ada yang suka bernyanyi, ada yang suka menari dan seterusnya. Menari dan berjoget sama atau tidak? Saya yang salah. Oke, selanjutnya yang ketiga, ada satu juga konsep atau teori yang bisa rekan-rekan coba analisis, yaitu cultivation. Nah, cultivation itu menjelaskan bahwa ternyata media itu mampu menghadirkan yang disebut dengan realitas semu. Paham maksudnya realitas semu? Coba. Realitas itu jadi mungkin jadi apa ya, menghadirkan satu hal yang seolah-olah itu tuh asli atau nyata, padahal itu tidak mesti nyata-nyatanya. Correct. Oke, jadi saya sepakat realitas semu yang disampaikan oleh Gardner ini adalah sebuah tampilan yang ditayangkan oleh media sosial, media terutama pada penelitian cultivation ini terkait dengan televisi. Jadi orang-orang ternyata sering menganggap bahwa apa yang dia lihat di televisi itu adalah kebenaran dan adalah dunia nyata, real. Jadi kayak nonton sinetron India tuh beneran kayak gini nih di drama ini. Korea juga gitu. Korea juga kayak gini nih ternyata aslinya. Padahal belum tentu. Itulah yang disebut dengan realitas semu. Nah, 3 prinsip ini atau teori ini mungkin bisa teman-teman ulik-ulik lagi dan bisa menjadi salah satu pisau analisis ketika mungkin melihat fenomena-fenomena pariwisata yang berhubungan dengan sosial media. Gitu. Nah, tadi saya sempat menyebut bahwa public sphere atau persebaran informasi di ruang-ruang publik yang sekarang sudah menjadi lebih virtual ini bisa menghadirkan suatu fenomena yang disebut dengan VIRAL alias viral. Jadi saat ini istilah viral ini seringkali menjadi kekuatan tersendiri dalam upaya promosi dan pengembangan pariwisata. Tren wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi wisata sangat erat dipengaruhi oleh viralnya suatu wilayah. Apakah kalian sepakat? Ada nggak yang pernah mengunjungi suatu tempat karena lihat berita di sosial media lagi rame tempat itu? Pernah nggak? Coba boleh satu orang saya minta mau bicara. Nah, coba. Kemarin ke BPJ karena ada yang baru buka. Kan? Karena beritanya viral di mana-mana. Dapatnya dari mana? Instagram atau TikTok? Dari TikTok. TikTok. Oke. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa kita sepakat bahwa viralnya suatu tempat melalui sosial media itu bisa meng-attract atau menarik kita untuk mengunjungi tempat tersebut. Sepakat? Sepakat. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, viral ini terjadi ketika ada 2 hal ini ketemu, yaitu momentum dan agenda. Jadi bisa ada disebabkan oleh 2 hal. Momentum itu karena tadi yang saya contohkan di awal, kamu nggak perlu jadi influencer, nggak perlu jadi
gubernur atau presiden bikin posting yang bisa-bisa meledak ya karena kamu sudah punya influence, sudah punya pengaruh. Tapi kamu sebagai masyarakat biasa juga ternyata bisa ketika momentumnya ini dapat. Jadi kamu nggak sengaja bikin postingan terus di stitch di mana-mana gitu ya di TikTok, akhirnya menjadi viral. Jadi nggak perlu jadi seorang influencer yang centang biru gitu. Tapi ternyata karena momentumnya tepat, ini bisa memberikan pengaruh kepada orang-orang untuk mengunjungi sebuah destinasi wisata. Kemudian yang kedua agenda. Nah, agenda ini biasanya by design. Jadi dibuat benar-benar viral tapi karena sudah direncanakan. Jadi kalau dalam istilah sosiologi itu ada perubahan yang direncanakan, planet change. Jadi perubahan yang direncanakan. Kira-kira seperti itu. Mari kita lanjutkan. Ini adalah contohnya. Contoh-contoh dari tempat wisata yang viral karena sosial media. Pertama, Bromo. Ada yang pernah ke Bromo? Pernah? Coba berapa orang yang pernah ke Bromo? Angkat tangan. 1, 2. Nah, Bromo ini semakin naik daun saat ini karena wisatawan China sering mempopulerkan itu di sosial media China. Apa namanya? Weibo. Terus ada satu lagi. Nah, karena wisatawan-wisatawan dari China bikin konten di sana. Lalu yang kedua ada Belitung. Tahu Belitung gara-gara Laskar Pelangi. Sebelum Laskar Pelangi mungkin nggak banyak tahu. Dan akhirnya gara-gara Laskar Pelangi dan keindahan Belitung ini, Belitung menjadi salah satu destinasi wisata prioritas dengan pembangunan yang luar biasa, termasuk bandara internasional di Belitung. Nah, ini juga gara-gara media nih. Salah satunya promo yang sangat masif dari film Laskar Pelangi tersebut di sosial media. Padahal baru di tahun 2014. Facebook waktu itu. Mungkin kalian belum lahir. Udah. Kalian tidak semudah itu. Iya, betul. Oke, yang terakhir yang ketiga contohnya adalah ada Derawan dan Danau Kakaban. Pernah nonton My Trip My Adventure? Pernah. Nah, jadi My Trip My Adventure itu adalah salah satu konten yang sangat masif waktu itu mempromosikan destinasi-destinasi wisata. Dan dia juga punya sosial media di Instagram. Dan Danau Kakaban di Derawan Island ini merupakan salah satu konten yang mereka buat di dalam video tersebut. Dan ini menjadi meledak. Tahu Derawan posisinya di mana? Ya kalau kalian nggak tahu nggak apa-apa, bukan anak geografi. Derawan ini ada di Kalimantan, sekarang mungkin Kalimantan Utara, dulu Kalimantan Timur. Jadi dia berbatasan dengan Malaysia, Sabah. Jadi dia kepulauan, punya banyak pulau dan salah satu yang paling terkenal ini adalah Danau Kakaban, seperti itu. Nah, ini saya mau beri pertanyaan nih. Ini ada sebuah statement. Viralnya sebuah destinasi wisata tidak selalu memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. Apakah Anda setuju atau tidak? Kalau setuju, boleh angkat tangan. Kalau tidak setuju juga boleh angkat tangan, tapi saya mau penjelasannya. Setuju. Karena setiap kayak misalkan ada media sosial yang viralin sebuah destinasi gitu ya, terus akhirnya viral, jadi masyarakatnya banyak yang sana, tapi mereka tuh kayak nggak tanggung jawab atas kayak misalkan buang sampah sembarangan dan lain-lain, itu kan mengakibatkan negatif, bukan negatif tapi kayak jadinya lingkungannya tidak terpelihara dengan baik tuh karena ketidaktanggungjawaban dari wisatawan yang dikunjungi. Oke, ada lagi yang mau memberikan pendapat? Satu orang? Gak ada? Sama, sepakat? Sepakat. Oke, tapi ada nggak yang sepakat di sini bahwa viralnya sebuah destinasi ini hanya memberikan dampak positif, nggak ada dampak negatifnya? Sepakat nggak? Nggak sepakat. Berarti kita percaya atau sepakat bahwa ketika tempat itu viral, maka tidak selalu akan bisa memberikan dampak positif. Jadi ada kemungkinan dampak negatif. Jadi salah satu yang dicontohkan adalah banyaknya wisatawan yang nyampah, akhirnya masyarakat jadi nggak senang. Tempat mereka yang awalnya bersih, rapi, indah menjadi tempat sampah. Meskipun tempatnya tetap indah tapi tercemar. Karena bagaimanapun, kenapa saya mengajukan pertanyaan ini? Titik poinnya pada masyarakat lokal. Ketika sebuah destinasi dibuka ataupun apapun itulah yang sebut pembangunan begitu, pasti yang akan merasakan dampak pertama adalah masyarakat lokal. Maka kita harus pay attention to the local community. Karena apa? Selain mereka yang akan merasakan dampak pertama itu, kita juga anak-anak sosiologi. Maka local community harus menjadi prioritas dalam kajian. Seperti itu. Sepakat? Nah, ketika kita bicara tentang sebuah destinasi yang menjadi viral, akhirnya dikunjungi
banyak orang, ada potensi negatifnya dan potensi dampak positifnya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di sini saya meng-highlight 3 poin penting. Pertama, segala bentuk popularitas yang bersifat instan ini biasanya tidak akan bertahan lama. Hal ini tergantung pada pelaku wisata dalam memanfaatkan momentum viral tersebut. Jadi ketika sebuah destinasi viral, banyak orang yang terlena. Mereka akan menerima tamu sebanyak-banyaknya, wisatawan sebanyak-banyaknya tanpa membuat manajemen yang baik. Akhirnya hanya bertahan sebentar. Karena tadi salah satunya gara-gara wisatawan banyak datang, sampah di mana-mana. Jadi kalau manajemennya tidak baik dan para pelaku wisatanya ini tidak bersinergi untuk membuat sustainability, keberlanjutan, maka akan susah untuk dilanjutkan. Yang kedua, dalam konteks perubahan sosial yang kita pelajari dalam mata kuliah ini, bisa saja terdapat cultural shock. Tahu kan cultural shock apa? Keterkejutan budaya yang berpotensi masyarakat lokal itu akan memberikan penolakan terhadap sebuah perubahan atau pembangunan. Nah, cultural shock ini akan membuat penolakan dari masyarakat. Hal ini akan terjadi jika perubahan tersebut dirasakan justru mengancam keseimbangan dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat lokal. Maka poin pertama ini menjadi sangat penting. Sustainability-nya ini tidak hanya memikirkan keuntungan ekonomi, tapi juga memperhitungkan perasaan masyarakat lokal. Dan yang ketiga adalah pelestarian lingkungan. Nah, maka perlu adanya ketika kita bicara tentang tempat wisata yang viral dan banyak dikunjungi, kita tidak hanya berbicara tentang pokoknya untung secara ekonomi, tetapi kita mengabaikan nih perasaan masyarakat lokal. Oke, yang ketiga, kita bicara tentang media massa. Nah, media massa ini atau mau media sosial, Instagram yang followersnya sudah centang biru sampai ratusan ribu itu memberikan dampak yang besar terhadap pengembangan destinasi wisata. Jadi, ketika sosial media ataupun media massa ini menjadi saluran terbuka bagi perubahan sosial, hendaknya mereka itu menghadirkan sisi edukasi dalam membuat konten berita ataupun postingan guna mengurangi potensi penolakan pasca viralnya suatu tempat. Jadi apa yang harus kita simpulkan di sini? Adanya sustainability. Sustainability itu kuncinya apa? Kita menghargai pendapatan ekonomi, jadi harus untung. Yang kedua, kita harus menghargai culture lokal, bagaimana community atau local community itu tidak tersinggung dengan pembangunan tersebut. Dan yang ketiga adalah bagaimana lingkungan alamnya tetap terjaga atau lestari. Nah, ini yang harus kita ambil konsentrasi lebih ketika ingin mengembangkan destinasi gara-gara dia udah viral. Jadi 3 poin ini minimal harus diperhatikan. Jadi kita tidak hanya bicara tentang media sosial, tapi sebagai orang sosiologi, kita juga harus memperhatikan bagaimana potensi-potensi perubahan di masyarakat itu bisa terjadi gara-gara hadirnya media sosial dan viralnya sebuah destinasi. Oke? Bisa ditangkap? Bisa. Apanya yang ditangkap? Ikan. Baik, sekarang kita masuk ke kuis. Karena nanti pada akhirnya kalian harus menggali lebih jauh seperti apa mengelaborasi antara si sosial media, kemudian destinasi wisata, dan teori-teori sosiologi yang kita pelajari. Jadi jangan dilepaskan 3 itu, harus saling kait hubung. Karena apa? Kita mengkaji fenomena pariwisata dari sudut pandang sosiologi. Oke, ini kuisnya. Ada yang bisa jawab? Ini kalau bisa ada yang bisa jawab, langsung saya kasih poin tambahan 10 di nilai akhirnya nanti. Ini tempatnya apa? Siapa yang bisa menjawab ini tempatnya apa? Namanya? Gunung Rinjani. Wah, tepat. Orang pertama boleh tepuk tangan. Orang pertama langsung bisa jawab. Ada yang nebak tempat lain nggak tadi sebelum ada yang jawab Rinjani? Sempat mikir apa tadi? Kawan. Kamu sempat mikir apa tadi? Rinjani. Oh, Rinjani juga. Keren. Kamu? Semeru. Sempat mikir ini Semeru, ini mungkin karena mirip Ranu Kumbolo ya. Oke, baik. Nah, benar, ini adalah Gunung Rinjani. Jadi sumbernya saya ambil dari TripAdvisor. Jadi kalau salah, salahnya TripAdvisor. Oke, jadi ini kuisnya. Tapi tenang saja, sebagai bahan evaluasi pertemuan hari ini, kuis ini tidak diselesaikan hari ini, tidak dikumpulkan hari ini, tetapi justru saya ingin teman-teman membuat sebuah analisis terhadap Gunung Rinjani dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah tawarkan. Jadi setelah ini, rekan-rekan saya minta untuk membuat kelompok, 4 kelompok saja. Jadi dari tiap kelompok itu silakan didiskusikan Gunung Rinjani ini menjadi viral karena apa?
Kemudian yang kedua adalah siapa yang memviralkan. Kemudian yang ketiga adalah kapan dia mulai viral. Yang keempat, bagaimana dampak positif dan atau dampak negatif dari viralnya Gunung Rinjani ini. Jadi bisa dampak positif, bisa dampak negatif saja, atau both. Bisa positif dan bisa negatif. Silakan dijelaskan keduanya. Dan yang keempat adalah silakan saudara tuliskan refleksi kelompok saudara dalam file Word maksimal 500 kata, tidak banyak. Jadi 500 itu biasanya cuma satu halaman. Lalu kirim tugasnya pada halaman spot untuk kita diskusikan di kelas. Mungkin di minggu depan atau kita lakukan secara blended nanti di Zoom dan seterusnya. Bisa? Bisa. Ketua kelas, setelah ini bisa bagi kelompok? Atau perlu saya yang bagi? Boleh mandiri aja. Oke, mandiri. Bagus. Baik, sekarang kita masuk ke tahap refleksi perkuliahan. Gak terasa, sudah selesai materi yang akan saya sampaikan. Saya minta boleh seikhlasnya, yang ikhlas. Setelah pertemuan ini saya belajar bahwa ada yang mau menyampaikan pendapatnya, silakan angkat tangan. Kalau nggak ada yang angkat tangan, saya akan tunjuk dengan paksa. Wow, otoriter banget. Oke, 1, 2, 3, silakan angkat tangan. Boleh. Iya, tadi setelah perkuliahan ini saya belajar bahwa untuk sebuah pariwisata yang bagus dan yang sustain gitu, itu harus memperhatikan komunitas lokal dan juga harus memperhatikan dari dampak sisi ekonominya. Jangan sampai kita terlalu memperhatikan sisi ekonominya, misalnya kayak bangun fasilitas atau wahana gede-gedean tetapi kita merusak alam gitu. Tetapi juga jangan sampai ya karena kita terlalu bukan keberatan, kayak gak enakan gitu sama masyarakat lokal, apa-apa dipenuhi, tetapi kita tidak memikirkan dampak jangka panjang dari adanya dampak ekonominya ya, terutama dari adanya pariwisata tersebut. Dan juga peran dari media sosial yang memang untuk memviralkan itu semua itu juga harus mungkin memang kita nggak bisa dikendalikan ya, tetapi kita sebagai orang yang mungkin yang wisatawan yang berkunjung di sana ya kita berusaha untuk mengedukasikan yang baik-baiknya, apa misalnya keuntungan-keuntungannya, fasilitas-fasilitasnya. Jangan sampai kita memberikan testimoni yang memang buruk gitu ya, misalnya ratingnya bintang 1 yang mana nantinya akan melemahkan usaha orang gitu. Baik. Ada lagi yang mau berikan satu statementnya sebagai bahan refleksi pertemuan hari ini, perwakilan dari laki-laki? Kamu. Ya, kalau sependek omongan saya Pak, setelah pertemuan ini saya tuh belajar bahwa viralnya atau perubahan sosial yang terjadi di suatu tempat tuh nggak melulu bahwa kabar itu tuh adalah sebuah kabar positif bagi tempat tersebut. Itu kembali lagi tergantung bagaimana kerjasama antara yang memviralkan dan juga semua elemen yang bersangkut paut dengan wisata tersebut memanfaatkan keviralan tersebut sehingga bisa dapat dampak positif itu tergantung gimana berhasilnya mereka bekerja sama dalam menjaga wisata tersebut. Baik, tepuk tangan untuk dua orang yang sudah. Dari dua refleksi tadi, apakah sepakat? Sepakat. Ada yang kontra? Tidak. Enggak. Berarti kalau nggak ada yang kontra, alhamdulillah kelas ini bisa saya tutup dengan satu kalimat mutiara. Ini enggak mutiara banget, tapi berlian. Jadi ini sebuah ajakan, jadi mari menjadi pelaku wisata yang bijak. Anda sebagai akademisi ataupun sometimes sebagai seorang turis adalah seorang pelaku wisata. Jadi mari menjadi pelaku wisata yang bijak dalam memanfaatkan sosial media, baik media massa maupun media sosial, baik sebagai pelakunya atau sebagai tukang posting atau tukang baca postingan. Jadi dalam memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan pariwisata tersebut. Jadi tadi benar apa yang disampaikan pada refleksi bahwa perhatian terhadap ekonomi itu penting, tapi juga memberikan edukasi yang positif terhadap destinasi wisata juga menjadi sangat penting. Nah, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa tugasnya minggu depan. Jadi kita harus presentasi di minggu depan. Oke, jadi kalau seperti itu saya tutup perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai bertemu di minggu selanjutnya dan kita tutup dulu dengan berdoa kembali dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.